Beliau dicatat wafat pada tahun 1930 dalam usia yang sangat sepuh, yaitu 200 tahun. Bisa kita bayangkan berapa peristiwa besar sepanjang abad ke-18-19 telah dijalaninya di usianya yang panjang itu. Tiada yang mampu menjatuhkan hujah Uwais. Akhirnya dari muzakarah itu, para ulama 50 kota mengakui kealiman Syekh Tuanku 50 Malalo. Sehingga digelarilah beliau dengan Tuanku 50. Yang berarti Tuanku yang telah mempertahankan kaji martabat 7 di depan ulama-ulama 50. Nah, sehingga sebagian orang mengatakan kalau tidaklah Tuanku 50, tentu habis sajalah pengajian Satariah ini di Minangkabau. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Syekh Tuanku 50 Malalo. Beliau ini dikenal dengan sebutan Uwais 50 Malalo atau Syekh Tuanku 50 Malalo, yang lahir pada tahun 1730 Masehi dan tahun meninggalnya 1930 Masehi. Ya, umurnya sudah 200 tahun. Ulama besar tarekat Satariyah yang terpandang di masanya, beliau memiliki jaringan intelektual yang luas dalam peredaran tokoh ulama-ulama Minangkabau yang dahulunya sebagai pusat Satariyah, maupun di Dare ataupun di pesisir. Dia dipandang secara gamblang menjadi pesaing ulaan Pariaman. Di samping itu, ulama yang satu ini mempunyai karir serta reputasi yang sangat diperhitungkan dalam membidani surau-surau basis tarekat di pesisir maupun di pedalaman Minangkabau. Nah, dalam jaringan pendidikan keagamaan berbasis surau, beliau termasuk salah satu tokoh yang berdedikasi cukup besar pada abad ke-18 hingga akhir awal abad ke-20. Namun sayang, tak banyak sumber yang berbicara langsung mengenai tokoh yang familiar pada masanya ini. Bukti keterkaitan beliau selanjutnya kita lihat dalam silsilah keilmuan tarekat Satariyah, di mana cukup banyak ulama-ulama di abad ke-19 dan 20 yang mengaitkan keilmuan mereka kepada Tuanku 50 ini. Demi melihat sejarah intelektual beliau, kita akan mendapati berbagai macam kesaksian tentang ketokohan ulama ini. Dalam satu besluit Gubernur Jenderal Pemerintahan Belanda yang dipahat pada sebuah marmer, terdapat inskripsi yang menginformasikan wafatnya beliau. Beliau dicatat wafat pada tahun 1930 dalam usia yang sangat sepuh, yaitu 200 tahun. Bisa kita bayangkan berapa peristiwa besar sepanjang abad ke-18-19 telah dijalaninya di usianya yang panjang itu, terutama dalam membina karir intelektual dalam ranah keulamaan Satariyah. Bila kita hitung mundur dari informasi wafat Tuanku 50, kita dapati bahwa tahun kelahiran beliau ini ialah di awal abad ke-18, tepatnya tahun 1730. Nama kecil beliau ini ialah Jinang. Setelah dewasa yang agak alim digelari dengan Pakih Majolelo, dan setelah menjadi ulama terkemuka dan masyhur disebut dengan Syekh Tuanku 50 Malalo. Ada beberapa versi kisah yang diterima dari sumber-sumber oral di Malalo mengenai sebab pemakaian gelar 50 ini. Setelah tanda keulamaan Tuanku yang pasti ungkapan 50 merujuk kepada sebuah negeri, yaitu Luhak 50, salah satu daerah di pedalaman Minangkabau yang termasuk wilayah asal atau inti Minangkabau. Nah, versi pertama menyebutkan bahwa gelaran 50 ini berasal dari dedikasi intelektual beliau ketika berdebat dengan ulama-ulama Luhak 50, tepatnya Kabupaten 50 Kota. Inti perdebatan yang dimaksud ialah mengenai permasalahan martabat 7. Nah, kajian filosofis dalam tarekat Satariyah sebagaimana disebut dalam beberapa sumber, terdapat polemik yang cukup hangat antara ulama-ulama Dare dengan ulama-ulama pesisir dalam hal tarekat ini. Nah, ulama Dare kala itu yang secara genetis dikenal sebagai pembaharu mengungkapkan kajian martabat 7 yang dibawa oleh pemuka Satariyah merupakan satu materi yang rumit, sehingga hanya dapat dipahami dan diajarkan oleh ulama-ulama besar yang mumpuni seperti Syekh Abdul Rauf Asingkil. Selain itu, pengajian martabat 7 yang berkembang di kalangan ulama-ulama masa itu sudah terlalu jauh melewati ranah filsafat metafisika yang rumit. Bahkan terkadang bisa membawa kepada kekufuran,
Sedangkan ulama-ulama pemangkunya tidak dipandang begitu alim untuk mengajarkan paham yang pelik ini. Selain itu juga ada sementara kalangan yang mencap kajian ini sebagai celah menjadi zindik, bukan memperdekat malah memperjauh dari ketuhanan. Tak banyak ulama-ulama Syatariah yang maju ke depan membela ajaran mereka ini. Kebanyakan nampak berdiam diri, namun tidak begitu dengan UY50. Salah satu daerah yang dihuni oleh para ulama-ulama ialah ketika itu Luhak 50 kota. Di sana telah dinyatakan sengketa terhadap paham martabat 7. Melihat demikian, diadakanlah semacam muzakarah untuk membicarakan paham yang pelik tersebut di muka sekalian ulama-ulama Luhak 50 kota. Nah, sedangkan di kalangan Satariyah, diundanglah Syekh Tuanku 50 Malalo sebagai perbandingannya. Nah, setelah dilangsungkan, ternyata Tuanku 50 dapat mempertahankan argumentasinya terhadap martabat 7 tersebut. Meskipun telah berganti-ganti ulama 50 untuk mendadah sekaligus mendebat pengajian lama ini, tiada yang mampu menjatuhkan hujah Uwais. Akhirnya dari muzakarah itu, para ulama 50 kota mengakui kealiman Syekh Tuanku 50 Malalo. Sehingga digelarilah beliau dengan Tuanku 50. Yang berarti Tuanku yang telah mempertahankan kaji martabat 7 di depan ulama-ulama 50. Nah, sehingga sebagian orang mengatakan kalau tidaklah Tuanku 50, tentu habis sajalah pengajian Satariyah ini di Minangkabau. Nyatanya Satariyah sampai saat ini semakin berkembang ya. Nah, versi kedua sebab gelaran 50 ini ialah di mana Tuanku ini telah lama menetap dan mengajar di Luhak 50. Yang kini jikalau secara administrasi dinamai dengan nama Kabupaten 50 Kota, sehingga digelarilah beliau dengan Tuanku 50. Mengenai jaringan intelektual beliau, kita tidak menemui satu catatan yang sempurna mengenai guru-guru beliau, tempat menimba ilmu. Dia berguru di mana? Hal ini telah merupakan implikasi dari kitab-kitab peninggalan beliau sebagian besarnya raib. Sehingga informasi betapa besar pun tidak bisa kita temukan dari catatan-catatan yang ditinggalkannya. Sementara dari sumber-sumber yang ada dan pernah diperoleh bahwa disebutkan Syekh Tuanku 50 ini pernah menimba ilmu kepada Tuan Syekh Abdullah. Beliau di Surau Gadang tahun 1901, ayah dari Syekh Abbas Abdullah di Padang Japang, Kabupaten 50 Kota. Guru beliau ini diketahui sebagai seorang ulama besar, pemimpin lembaga pendidikan tradisional surau yang besar di abad ke-16, yaitu Surau Gadang, Padang Japang. Syekh Abdullah memiliki rantai keilmuan yang kokoh, sebab beliau telah memperoleh ilmu di Surau Taram dari Tuanku Syekh Sungai Durian. Guru Tuanku 50 lainnya yang cukup termuka di kalangan Satariyah ialah Tuanku Syekh Abdurrahman Lubuk Ipuh Pariaman. Beliau merupakan salah seorang ulama tersohor dalam jaringan ulama Satariyah, mempunyai sanad keilmuan hingga Syekh Burhanuddin Ulaan sendiri. Nah, cukup lama Syekh 50 di Lubuk Ipuh sehingga beliau dipercaya Syekh Lubuk Ipuh untuk mengajari murid-murid yang banyak di surau ini. Hanya tokoh ulama ini yang diketahui sebagai tempat pengambilan ilmu Tuanku 50 ini. Untuk selanjutnya, setelah lama menimba ilmu, Tuanku 50 kemudian kembali ke Malalo dan mendirikan surau terkemuka di kalangan penuntut ilmu belakangan di kaki sebuah gunung. Kemudian hari surau itu dikenal dengan nama Surau diketahui sebagai seorang ulama besar. Nah, sistem belajar yang beliau terapkan di Surau Uwais ialah sistem kaji duduk atau halakah, di mana murid-murid mengelilingi guru. Materi yang diajarkan mencakup cabang-cabang pokok keilmuan Islam, yaitu fikih, tauhid, dan tasawuf. Di samping ilmu alat berupa nahwu, kitab yang diajarkan berupa kitab-kitab klasik di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Minhajut Talibin karya Imam Nawawi, dalam ilmu fikih Awamil dan Fawaqih Janiyah karya Syekh Katab, dalam ilmu alat dari kitab-kitab induk yang berusia lebih tua. Pengajaran tarekat Satariyah menjadi pelajaran yang populer tentunya di Surau Uwais 50 ini. Namun kita tidak menemui catatan kitab-kitab apa yang menjadi rujukan di Surau Uwais. Disinyalir kitab-kitab Syekh Abdul Rauf seperti Tanhibul Masih tetap menjadi pegangan utama. Nah, jikalau dilihat dengan rentan perjalanan masa hidup beliau, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya beliau sezaman dengan beberapa ulama besar lainnya, diantaranya yaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Abdus Samad Al-Falimbani.
Nah, salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan oleh Tuanku 50 ini dalam mengajar pengajiannya yaitu pengajian tubuh. Ialah dalam kesenian selawat dulang, berupa nyanyian syair-syair dalam bahasa Minang yang sangat kental dengan pengajian tubuh ini. Tuanku Uwai 50 wafat pada tanggal 28 Agustus 1930 dan beliau dimakamkan di ketinggian Bukit Malalo, tidak jauh dari suraunya. Sebelum dimakamkan, ketika dimandikan, nampak betapa beliau dicintai oleh masyarakat banyak. Hingga air bekas mandi beliau itu diperebutkan orang untuk diambil berkahnya. Nah, cukup banyak ulama-ulama yang menyandarkan silsilah keilmuannya kepada Uwai 50 Malalo ini. Sebagian mereka menjadi pionir dari kalangan ulama Syatariah di kemudian hari. Nah, di antaranya saya akan sebutkan nama-nama syekhnya. Yang pertama itu Syekh Angku Alumakoto Tuo, Kabupaten Agam. Beliau ialah seorang ulama tarekat Syatariah di Darek yang mempunyai pengaruh besar, hingga disebut ketika Ulakan tidak lagi menampakkan pengaruh, nyaris Koto Tuo dalam hal ini Surau Angku Aluma ini menyaingi posisi Ulakan, bahkan merebut pengaruh Ulakan di kalangan pengikut Syatariah. Juga ada Syekh Pakih Majolelo. Mungkin yang dimaksud dengan Pakih Majolelo ini ialah Haji Abdul Latif, Tuanku Imam Gapuk, yang lahir pada 1840 dan meninggal tahun 1960 dalam usia 120 tahun. Syekh Matu Ayya Pakandangan. Syekh Matu Ayya Pakandangan adalah kiblat dari para ulama-ulama besar dulunya. Tak sedikit ulama ternama yang mengembangkan pendidikan agama Islam lewat surau, pesantren dan madrasah di bumi Minangkabau ini pernah berguru dan singgah di tempat Surau Matu Ayya, tempat Syekh Matu Ayya ini mengembangkan ilmu. Nama aslinya Muhammad Aminullah bin Abdullah, yang lahir pada hari Senin tahun 1789 Masehi di Kampung Pandan, Kampung Panyalai, Negari Lubuk Pandan, dan wafat Senin September 1926 di Saranggaga, Negari Pakandangan dalam usia 137 tahun. Syekh Balinduangan, Pilubang. Menurut literatur yang beredar, beliau berasal dari Marunggi Kuraitaji, bersuku Caniago. Beliau disebut merupakan gerilyawan yang handal pada zaman pra-kemerdekaan yang berstatus sebagai pemuka agama. Jadi sangat luar biasa sekali kisah tentang Uwai 50 Malalo ini yang menjadi rujukan para syekh besar yang ada di sekitarnya. Nah, yang lebih menarik lagi, semua syekh ini berumur panjang. Itu mungkin karena pola hidup, pola makan, dan cara mereka berpikir. Ya, mudah-mudahan cerita kita ini menjadi sebuah khazanah baru ya buat keilmuan kita tentang syekh yang ada di Minangkabau, seperti Uwai Syekh 50. Nah, sebutan Uwai ini memang identik dengan orang Malalo. Jika menyebut orang tua, mereka memanggil dengan nama Uwai. Jadi Uwai 50. Jika ingin ke sana silakan, di Malalo itu letaknya di tepian Danau Singkarak ya. Sangat mudah sekali mencarinya. Tanya di sana makam Uwai Malalo atau Surau Uwai Malalo. Pasti orang-orang di Malalo akan sigap untuk memberitahu di mana tempatnya. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.